Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat. Mohon maaf karena kondisi pandemi COVID-19 ini, kita tidak dapat bertemu di kampus seperti biasa. Namun pastinya, hal itu tidak mematahkan semangat kita untuk belajar. Dalam video ini, saya akan memberikan materi kuliah singkat Kapita Selecta mengenai Project Valuation atau penilaian proyek. Outline presentasi saya ini terdiri dari yang pertama, karakteristik industri pertambangan. Yang kedua, dasar penilaian proyek. Yang ketiga, teknik penilaian konvensional. Yang keempat, bias dalam teknik konvensional. Dan yang kelima, teori real options. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu karakteristik industri pertambangan. Pada hakikatnya, industri pertambangan mempunyai karakteristik khusus dibandingkan dengan industri-industri umum lainnya. Di antaranya, yang pertama yaitu remote location. Remote location atau jauh dari kota merupakan gambaran bahwa industri pertambangan memiliki akses yang jauh dari kota. Yang kedua, yaitu cadangan sulit ditemukan. Cadangan yang sulit ditemukan atau dapat juga disebut cadangan yang sulit ditentukan, maksudnya adalah kepastian tentang cadangan yang dapat ditambang, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya, adalah salah satu kunci utama bagi usaha pertambangan, mengingat sifat dari sumber daya mineral yang tersebar tidak merata baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Yang ketiga, kadar yang kecil. Kadar yang kecil artinya dalam industri pertambangan jarang ditemukan bahan galian yang bersifat native element atau hanya memiliki satu unsur kimia saja. Tetapi bahan galian terkandung unsur-unsur yang lain. Sebagai contoh, pada tambang emas, dalam 1 ton batuan hanya terdapat 5 gram emas. Yang keempat, cenderung merusak lingkungan. Cenderung merusak lingkungan bukan berarti merusak lingkungan, tetapi berpotensi merusak lingkungan karena pada dasarnya lingkungan bekas tambang tidak bisa dikembalikan 100% seperti lingkungan awal sebelum kegiatan pertambangan. Yang kelima, padat modal. Padat modal atau membutuhkan modal besar artinya dalam dunia pertambangan pasti memerlukan dana atau modal yang besar dalam memulai usaha. Selain itu juga, pengembalian modal memakan waktu yang lama. Yang keenam, padat risiko. Padat risiko atau berisiko besar artinya dalam dunia pertambangan pasti memiliki risiko baik sebelum maupun pada saat kegiatan penambangan berlangsung. Melihat dari karakteristik industri pertambangan di layar, maka dinilai perlu untuk dilaksanakannya penilaian dalam sebuah proyek. Dasar penilaian proyek. Investasi yang dilakukan pada suatu proyek pertambangan melibatkan jumlah dana yang tidak sedikit, sehingga perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam termasuk analisa terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi dari suatu proyek pertambangan. Adanya ketidakpastian yang tinggi dari industri pertambangan, baik itu yang sifatnya teknis maupun non-teknis, membuat risiko dari suatu proyek pertambangan relatif lebih tinggi dibandingkan proyek dari industri-industri lainnya. Penilaian proyek dilakukan sebagai salah satu usaha dalam memperkirakan kemungkinan tingkat profitabilitas dari suatu proyek investasi. Hasil yang didapatkan dari penilaian proyek ini diantaranya digunakan sebagai yang pertama, acuan dalam merencanakan strategi pengembangan dan operasi dari suatu proyek. Yang kedua, acuan dalam menentukan proyek mana yang paling menarik dari portofolio proyek yang kita miliki. Yang ketiga, acuan dalam melakukan proses pengalokasian modal secara efisien dan efektif. Teknik penilaian konvensional. Saat ini teknik penilaian proyek masih didominasi oleh teknik konvensional, yaitu NPV-DCF. Hal ini dapat dipahami karena teknik ini lebih sederhana dalam perhitungannya. Apa itu NPV-DCF?
NPV dan DCF adalah istilah yang terkait dengan investasi. NPV mewakili nilai sekarang bersih dan DCF mewakili arus yang telah terdiskon. NPV dan DCF saling berkaitan erat sehingga sulit untuk membedakannya. NPV adalah alat utama yang digunakan dalam DCF. Mekanisme teknik penilaian NPV DCF adalah dengan mendiskon arus kas yang akan dihasilkan dari suatu proyek pada tingkat discount rate tertentu. Discount rate ini digunakan sebagai bentuk kompensasi dari risiko yang ditanggung investor akibat adanya ketidakpastian dari arus kas yang akan diterima serta penyusutan nilai arus kas di depan akibat adanya inflasi. Dengan mendiskon arus kas ke depan, maka akan dihasilkan nilai ekonomis proyek pada saat ini atau dikenal dengan istilah net present value. Dasar pertimbangan manajemen dalam memutuskan suatu proyek investasi dari hasil perhitungan NPV ini adalah A. Terima proyek tersebut jika hasil perhitungan NPV lebih besar dari 0. B. Tolak proyek tersebut jika hasil perhitungan NPV lebih kecil dari 0. Bias dalam teknik konvensional. Industri pertambangan saat ini menghadapi dilema terhadap pendekatan NPV konvensional berdasarkan metode Discounted Cash Flow atau DCF. Meski metode NPV DCF ini sudah banyak dikritisi secara ilmiah oleh pakar penilai proyek, namun faktanya metode ini masih banyak digunakan dalam menilai proyek pertambangan. Kontradiksi antara teori dan fakta di lapangan ini terjadi karena kurangnya pemahaman teori penilaian serta belum tersosialisasinya konsep penilaian modern di kalangan praktisi penilai. Kelemahan utama dalam metode NPV DCF adalah metode ini mengasumsikan bahwa risiko dari suatu proyek adalah merupakan fungsi dari waktu, di mana semakin lama suatu proyek dikembangkan, maka risikonya semakin tinggi. Dalam DCF, risiko dipresentasikan sebagai faktor discount rate terhadap arus kas proyek, di mana discount rate merupakan gabungan antara faktor diskon atau risiko atau risk adjustment dan faktor diskon antara waktu atau time adjustment. Gambar bias NPV ini menjelaskan bias dalam DCF itu terjadi. Jika diasumsikan arus kas yang terjadi tiap tahunnya adalah $1 dan discounted rate adalah 15%, maka nilai pada saat T0 atau present value untuk tiap tahunnya akan semakin kecil. Sebagai contoh, present value untuk arus kas sebesar $1 yang terjadi pada tahun pertama adalah sebesar $0,86, sedangkan untuk tahun ke-6, present value-nya adalah sebesar $0,43. Seperti diketahui, proyek pertambangan adalah proyek yang memiliki durasi yang panjang atau long life project. Dalam banyak kasus, tahapan produksi lapangan pertambangan baru dapat dilakukan pada tahun ke-10 kontraknya, karena harus melakukan kegiatan eksplorasi dan development terlebih dahulu. Dengan kondisi seperti ini, maka arus kas positif yang terjadi pada saat produksi, jika didiskon per hari ini, nilainya akan semakin kecil. Hal ini yang membuat bias jika metode DCF ini diterapkan untuk proyek pertambangan. Seperti yang terlihat pada gambar berikut, keadaan alami dari arus kas yang terjadi di setiap fase kegiatan pertambangan, arus kas dari sejak eksplorasi sampai development cenderung negatif, baru mulai positif ketika sudah masuk tahap produksi. Maka jika terjadi perubahan harga jual hasil tambang, maka potensi deviasi arus kas terbesar terjadi pada saat development akan berakhir dan memasuki tahap produksi di mana kemungkinan fluktuasi arus kas menjadi negatif atau positif sangat besar. Hal ini disebabkan masih ada sisa modal yang harus dikeluarkan dan pada saat yang sama produksi sudah dimulai. Hal lain yang harus dipertimbangkan dalam proyek pertambangan adalah adanya pilihan strategi di dalam menghadapi faktor ketidakpastian ini. Contohnya, proyek akan diberhentikan sementara jika kondisinya tidak memungkinkan seperti harga hasil tambang yang rendah. Metode yang memperhitungkan adanya opsi manajemen dalam menghadapi ketidakpastian dikenal dengan nama real options.
Sebenarnya konsep option ini sudah banyak dikenal di kalangan pertambangan, yaitu dalam decision tree analysis, di mana adanya option go or no drilling untuk suatu prospek eksplorasi. Metode real options ini berusaha membawa konsep option ke fase pengembangan dan produksi, di mana faktor ketidakpastian tidak hanya terkait faktor geologis, tetapi juga faktor-faktor non-teknis seperti harga jual dan lain-lain. Teori real options. Istilah real options diperkenalkan pertama kali oleh Stewart C. Myers, seorang dosen dari MIT pada tahun 1977. Real option menarik kalangan industri non-keuangan atau non-financial industry karena kemampuannya dalam mempertimbangkan fleksibilitas manajemen untuk menunda atau merevisi suatu investasi dan melakukan strategi operasi yang optimal seiring adanya informasi baru. Pada dasarnya, keputusan manajemen dalam melakukan suatu investasi bersifat fleksibel. Manajemen akan berusaha mencari peluang dan potensi dari suatu proyek dan menghindari risiko yang akan terjadi pada proyek tersebut. Seiring dengan berjalannya suatu proyek, jika ada informasi baru yang akan mempengaruhi proyek ke depan, maka manajemen akan merevisi keputusan yang telah dibuat sebelum proyek berjalan. Dengan mempertimbangkan adanya faktor fleksibilitas manajemen, konsep perhitungan real options tidak jauh berbeda dengan decision tree analysis atau DTA. Beberapa konsep real option atau disingkat RO yang hampir sama dengan decision tree analysis atau disingkat DTA diantaranya adalah yang pertama, dibangun berdasarkan kerangka keputusan. Yang kedua, menggunakan konsep decision tree dan teori probabilitas. Yang ketiga, perhitungan berdasarkan arus kas yang didiskon. Yang keempat, fokus pada kejelasan suatu tindakan dari suatu strategi yang diterapkan. Namun dalam prakteknya, RO memiliki beberapa perbedaan dengan DTA. Di antaranya adalah RO lebih menekankan pada keputusan yang diambil di masa depan ketika menghadapi ketidakpastian yang ada pada proyek. RO melibatkan kerangka yang lebih terbuka dan ekspansif untuk melihat berbagai peluang yang ada di depan. RO membutuhkan pemrograman yang bersifat dinamis untuk melakukan perhitungannya. Yang keempat, RO menilai risiko pasar melalui informasi atau data pasar. Dari perbedaan tersebut, terlihat bahwa real options mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dengan decision tree analysis. Seperti gambar berikut, real options memiliki dua dimensi, yaitu yang pertama, mencari strategi yang tepat dalam menghadapi uncertainty atau ketidakpastian yang ada pada suatu proyek, yaitu dengan cara membuat kerangka rencana strategi, seperti layaknya dalam melakukan decision tree analysis, serta melakukan proses pembelajaran terhadap suatu fakta yang akan terjadi di depan secara dinamis. Yang kedua, menilai arus kas, yaitu dengan cara memisahkan antara risiko internal yang bersifat teknis dan risiko eksternal yang dapat datang dari pasar serta melakukan diskon atau arus kas yang diharapkan terjadi dengan menggunakan risk-free discount rate. Dalam memisahkan risiko internal yang bersifat teknis dengan risiko eksternal yang datang dari pasar, maka akan digunakan pendekatan yang berbeda dalam menilai risiko pada arus kas, yaitu metode option pricing digunakan untuk memodelkan risiko eksternal yang datang dari pasar seperti harga komoditas. Hal ini dilakukan dengan mengaplikasikan risk adjustment probabilities untuk menghitung risiko premium berdasarkan informasi dari pasar. Yang kedua, metode decision tree digunakan untuk memodelkan risiko internal yang bersifat teknis seperti besarnya cadangan.
Hal ini dilakukan dengan mengaplikasikan faktor probabilitas pada suatu parameter teknis berdasarkan data historis atau pendapat para ahli. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa real option berusaha menggabungkan konsep NPV, option pricing, dan decision tree analysis dalam satu model perhitungan. Dengan konsep perhitungan seperti ini, maka metode real options sangat cocok diterapkan pada proyek-proyek yang memiliki ketidakpastian yang tinggi, baik dari sisi teknis maupun pasar, seperti pada proyek migas dan pertambangan. Hal ini terbukti dengan banyak aplikasi real options yang dipelopori oleh industri migas dan pertambangan. Karakteristik industri migas dan pertambangan yang memiliki siklus bisnis yang berjenjang menyebabkan banyak pilihan strategi yang dapat diterapkan pada tiap tahap proses bisnisnya. Skema berikut ini memperlihatkan siklus bisnis dari industri migas dimulai dari tahap eksplorasi, pengembangan, produksi sampai penutupan. Pada saat pertama mendapatkan izin usaha pertambangan atau IUP dari pemerintah, kontraktor telah dihadapkan dengan pilihan apakah akan melakukan seismik lebih dahulu atau langsung melakukan penguburan eksplorasi berdasarkan data seismik yang lama. Pada tahap eksplorasi, kontraktor juga mempunyai pilihan apakah akan bekerja sama dengan pihak lain untuk berbagi risiko atau risk sharing dalam melakukan eksplorasi, di mana kompensasi atas kerjasama ini adalah sebagian kepemilikan atau working interest dari lapangan tersebut diberikan kepada pihak lain jika eksplorasi tersebut berhasil menemukan cadangan. Pada tahap selanjutnya yaitu delineasi atau pengoboran yang dilakukan setelah pengoboran eksplorasi yang pertama untuk menambah data geologi suatu prospek. Kontraktor harus menentukan berapa sumur yang dibutuhkan untuk memperkirakan jumlah cadangan dari suatu prospek, 1, 2, atau lebih. Pada tahap pengembangan, kontraktor harus menentukan metode penambangan baik itu tambang terbuka maupun tambang bawah tanah. Di samping itu, kontraktor harus menentukan fasilitas produksi yang sesuai dengan target produksi yang ditargetkan tiap harinya. Kontraktor harus menentukan berapa banyak bangunan penunjang yang dibuat dan apakah fasilitas itu akan dibuat sementara atau permanen, serta seberapa besar ukuran fasilitas pengolahan yang akan dibutuhkan. Pada tahap produksi, kontraktor harus menentukan pilihan area mana yang akan dieksploitasi lebih dulu. Jika ada keterbatasan sumber daya manusia dan pada saat yang sama ada proyek lain yang lebih perspektif, maka apakah kontraktor akan memilih bekerja sama dengan pihak lain untuk memproduksi ataukah akan dijual ke pihak lain? Pada tahap penutupan atau abandonment, kontraktor mempunyai pilihan diantaranya apakah biaya total penutupan akan dimasukkan ke dalam strategi pengembangan atau tidak. Jika biaya tersebut harus dimasukkan, maka biaya penutupan maksimal dari suatu proyek itu agar proyek dapat menguntungkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap strategi pengembangannya. Oke, demikianlah penjelasan singkat mengenai teknik penilaian proyek. Saya berharap kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan informasi-informasi lainnya mengenai penilaian proyek. Sebab masih banyak terdapat teknik-teknik penilaian proyek yang sedang berkembang dalam bidang keilmuan teknik pertambangan. Sekian kuliah singkat Kapita Selecta dari saya. Atas perhatian, waktu, dan kuotanya, saya ucapkan terima kasih.